Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Untuk para peserta Trip to Bromo kali ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang di Probolinggo. Lebih tepatnya sekarang kita sedang berada di daerah Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haikal Algifari selaku tour guide yang akan memandu kalian sekaligus menemani perjalanan kalian dari mulai saat ini hingga nanti kita akan kembali lagi ke sini, teman-teman. Oh ya, gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat kan semuanya? Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan. Apalagi kan ngelihat kondisi cuaca sekarang yang sering berubah-ubah tuh. Kadang hujan, kadang panas. Tentu karena hal itu kita harus tetap bisa ngejaga kondisi tubuh kita supaya tetap fit atau sehat, teman-teman. Oh ya, kalian semua ini ngomong-ngomong kalian semua ini dari Bandung ya? Oh, oh dari Bekasi. Enggak, maksudnya sekarang dari Bandung gitu ke Bromo. Ya maksudnya gitu. Wah keren banget ya kalian rela niat banget datang jauh-jauh dari Bandung buat datang berwisata ke Bromo. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya karena telah mau berwisata ke Bromo. Emang sih kayak Bromo itu punya daya tarik tersendiri gitu, baik bagi para wisatawan lokal ataupun para wisatawan luar negeri. Aku juga mau nanya nih ke kalian, di antara kalian semua, sebelumnya ada yang udah pernah ke Bromo belum nih? Oh belum. Gak apa-apa ya kalau yang belum gitu. Nanti juga aku bakal ngasih tahu gimana sih Bromo itu. Terus ada apa aja sih di Bromo itu. Terus apa sih kayak nanti kita bakal ngapain aja gitu ke Bromo. Mungkin aku mau ngasih sedikit informasi mengenai Gunung Bromo ya teman-teman. Jadi Gunung Bromo itu merupakan gunung yang statusnya itu masih aktif hingga saat ini. Dan menurut hasil penelitian menyebut bahwa Gunung Bromo itu memiliki ketinggian kurang lebih 2.392 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, Gunung Bromo menjadi destinasi yang sangat diandalkan oleh Provinsi Jawa Timur. Dan untuk kalian semua, udah pada tahu belum nih kita bakal melakukan kunjungan destinasi di Bromo itu mau kemana aja? Belum ya? Oke. Mungkin untuk yang pertama tujuan destinasi yang akan kita kunjungi yaitu kita akan berburu sunrise ke puncak tebing Gunung Bromo, di mana kita akan berangkat pagi gitu ya, jam 1 malam atau jam 2 malam. Karena kan namanya berburu sunrise kan pasti subuh gitu ya. Jadi kita akan bersiap-siap dari pagi jam 1 jam 2-an lah gitu. Dan untuk bisa sampai ke sana, kita harus menyewa kendaraan seperti mobil jeep yang dimana nanti kita akan melalui perjalanan yang cukup lumayan ekstrim teman-teman. Dimana jalan-jalan itu kondisinya itu cukup licin dan berbatu dan pinggirnya itu kayak jurang gitu dan perjalanan pun cukup jauh gitu. Sehingga kita membutuhkan supir yang sudah profesional ataupun yang berpengalaman dan sudah mengetahui jalur di medan tersebut. Kemudian setelah kita berburu sunrise dari puncak tebing Gunung Bromo, kita akan melanjutkan perjalanan ke Pasir Berbisik Pasir Berbisik atau Lautan Pasir Kaldera. Nah, nanti juga aku bakal ngasih tahu kenapa sih bisa disebut Pasir Berbisik gitu. Setelah kita menghabiskan waktu dari Pasir Berbisik, kemudian selanjutnya kita akan menuju ke kawah Gunung Bromo. Nah, untuk bisa sampai ke kawah gunung tersebut, kita harus berjalan kaki atau mendaki gitu, supaya bisa melihat kawahnya itu kayak gimana gitu. Setelah dari kawah Gunung Bromo, kemudian kita turun dengan menaiki mobil jeep kembali. Yang terakhir, yaitu kita akan pergi ke Bukit Sapana atau Teletabis ya teman-teman. Kenapa Bukit Teletabis disimpan paling akhir? Karena kan kita masuknya itu dari arah Malang ya, Kabupaten Malang.
Dan kalau mau ke Bukit Teletabis itu dari arah Malang itu bisa berapa jam. Jadi disimpan paling terakhir. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu nih. Dan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum naik nanti ke puncak tebing Bromo itu. Untuk yang pertama yaitu kalian harus memastikan kondisi badan kalian itu dalam keadaan sehat gitu. Dan jika kalian merasa kurang enak badan atau gimana, kalian bisa menunggu di mobil ataupun di warung-warung nanti gitu. Karena kan kita mau mendaki gitu, mau jalan takutnya nggak kuat, lebih baik mencegah gitu daripada nanti ribet gitu. Dan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan jaket yang tebal. Nah, apalagi buat kalian yang punya hipotermia gitu, alergi kedinginan, saya sangat menyarankan kalian gitu untuk memakai jaket yang tebal karena kita kan berangkat pagi gitu ya, pasti dingin gitu cuacanya, suhunya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kita harus memakai sarung tangan. Seperti saya sekarang ini ya, memakai sarung tangan karena supaya tangan saya tidak kedinginan ataupun mati rasa gitu. Kemudian harus menggunakan sepatu dan kaos kaki. Tentulah ya kita semua apalagi mau mendaki gunung gitu, masa pakai sendal gitu. Harus pakai sepatu. Dan selanjutnya yaitu menggunakan pakaian yang dirangkap. Nah, maksudnya dari pakaian yang dirangkap itu, kita kan sekarang kayak pakai jaket yang tebal gitu. Terus dalamannya kayak pakai baju apa gitu buat nanti siangnya kita akan kan berfoto-foto di di lautan pasir ataupun Bukit Teletabis itu dan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuka pakaian luarnya gitu. Terus membawa masker. Saya sarankan mengapa harus membawa masker? Karena kan kayak nanti kan kita ke lautan pasir ya pasti banyak debu gitu. Jadi harus bawa masker. Terus membawa kupluk. Kalau membawa kupluk sih opsional aja. Kalian mau pakai mau enggak terserah sih. Nah, untuk selanjutnya setelah persiapan semua sudah selesai, kita akan segera menaiki mobil jeep, teman-teman. Di sini melihat bahwa pukul 2 pagi ya, kita bersiap-siap bergegas untuk menuju ke tujuan yang pertama yaitu puncak tebing Gunung Bromo. Nah, setelah sekian beberapa menit melewati perjalanan dan rintangan yang lumayan ekstrim, akhirnya kita memasuki daerah kawasan Coban Trisula, Kabupaten Malang. Yang dimana sebentar lagi kita akan sampai ke puncak tebing Gunung Bromo. Nah, setelah kita memasuki kawasan Coban Trisula, akhirnya kita sampai di bawah, di dekatnya puncak tebing Gunung Bromo. Yang dimana mobil hanya bisa sampai sini dan oleh karena itu kita harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke puncak tebing Gunung Bromo. Kalian bisa juga jajan atau ngopi supaya tidak ngantuk di sini ya. Nah, ini teman-teman kayak setelah kita naik ke atas puncak tebing Gunung Bromo, mulailah jam 5 pagi itu matahari terbit ya. Kayak terlihat gitu, pemandangan dari puncak tebing Gunung Bromo itu sangat indah. Dan juga terlihat di sini bahwa Gunung Bromo itu berdiri gagah dengan dikelilingi kaldera ataupun lautan pasir seluas kurang lebih 10 km persegi. Ya teman-teman, setelah kita dari turun puncak tebing Gunung Bromo, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lautan pasir kaldera ataupun pasir berbisik. Nanti aku juga bakal ngasih tahu nih kenapa bisa disebut pasir berbisik, karena di setiap angin yang bertiup kencang itu pasti akan memunculkan debu-debu yang bertebangan itu bakal memunculkan suara yang berbisik-bisik. Nah, setelah dari lautan pasir berbisik, kemudian kita akan menuju kawah Bromo, yang dimana dari bawah kawah Gunung Bromo itu kita harus berjalan kaki ataupun mendaki. Tapi buat kalian yang capek, ada jasa penyewaan kuda, teman-teman. Tapi tetap kuda nggak bisa menaiki tangga ya, kita harus tetap jalan kaki untuk melewati tangganya. Untuk selanjutnya, inilah gambaran kawah Bukit Bromo. Buat kalian yang mau foto-foto dulu silahkan, hitung-hitung sekaligus mengabadikan momen kalian datang-datang jauh dari Bandung ya, masa nggak foto gitu.
Nah, kemudian kalau sudah menghabiskan waktu dari Kawah Bromo, kita akan turun kembali melewati jalan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan yang terakhir, di mana kita akan menuju Bukit Teletabis. Dan di sini kita sudah sampai di Bukit Teletabis. Nah, bisa terlihat di sini Teletabis, mengapa disebut Bukit Teletabis? Karena kan terdapat hamparan rumput yang hijau-hijau seperti di film-film Teletabis. Di sini juga ada jasa sewa kuda ya teman-teman. Terus kalian mau foto di atas kuda juga boleh gitu. Setelah dari Bukit Teletabis, mungkin kita akan kembali pulang ke tempat perkumpulan kita awal. Dan mungkin cukup sekian ya, tidak terasa gitu perjalanan kita sudah sampai akhir sini gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila saya punya banyak kesalahan baik dari sikap ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,